kita bertempat di lokasi yang heritage banget ya. Karena ini kan gedung Belanda ya. Bener-bener ngerti produknya, ngerti speknya, apa yang ditawarin, apa yang dijelasin tuh bener-bener detail banget. Makanya kita kenapa juga selain servisnya, menurut aku juga. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Rio. Kalian sekarang lagi ada di Esperto Indonesia, YouTube channelnya kita. Hari ini kita akan bawain satu tema lagi, yaitu di balik cerita. Jadi kita punya beberapa video sebelum ini, itu ngebahas klien-klien kita, customer kita yang memang sudah pakai Conti dan lain-lain ya. Nah terutama mereka tuh kebanyakan bikin coffee shop ataupun resto kayak gitu. Nah sekarang kita lagi ada di mana? Nah, hari ini kita lagi coba review salah satu tempat yang di Jakarta Pusat ya ini kan. Jakarta Pusat, tempatnya unik, ya kan? Warnanya juga unik gitu. Nah, nanti kita dengerin ceritanya sendiri dari ownernya. Nah, ini ownernya siapa namanya nih? Silakan. Halo, saya dengan Linda. Ini coffee shop saya namanya Rose Coffee. Terletak di perbatasan barat dan pusat. Jadi ada yang bilang barat, ada yang bilang pusat. Jadi lumayan strategis buat teman-teman mau ngopi di sini. Hari ini kita lebih banyak juga mau ngebahas apa sih story behind brandnya. Nah sekarang kita mau ngebahas nih, ini ada Linda yang sebagai ownernya ya. Nah ownernya Rose ini. Nah gue tahu nggak Rose ini nih dibukanya kapan sih? Rose ini sudah buka dari tahun 2020. Nah itu kenapa namanya Rose itu, karena sebab brandingnya dari awal tuh kenapa kita milih tuh ada angka 20 depan, karena kita bukanya tahun 2020. Kebetulan alamatnya juga di Jalan Jatuh Arifin nomor 20. Jadi pembukanya tuh 2 Februari 2020 dan dulu kita settingnya harganya semua 20.000 launchingnya. Jadi makanya kenapa tuh awal dan depannya tuh ada 20. Oh makanya tadi kita mau tanyain sebenarnya nih udah keburu keluar nih ya kan. Nah jadi depannya itu unik banget karena tulisan Rose-nya itu R-nya itu bentuknya angka 2 ya. Iya. Nah oke. Kirain ya tak lahirnya tanggal 2. Ternyata bukan. Ternyata konsepnya adalah dulu karena menunya 20.000-an, terus udah gitu lokasinya juga di nomor 20 bener. Bukanya tahun 2020 ya kan. Nah 2020. Nah oke. Nah itu secara brandnya nih ya. Terus kalau boleh tahu nggak sih kira-kira konsepnya ini dulu dikonsepinnya gimana nih? Apakah jadi resto pak? Apakah jadi coffee shop atau gimana? Jadi dulu awalnya tuh memang saya penggemar kopi dan awal launchingnya tuh memang kita konsepnya serba Indo. Jadi menu-menunya tuh semua lokal Indo. Makanya kita tuh menunya tuh banyak kan seperti kopi cendol. Seperti kita juga ada jualan jamu, kita juga ada wedang latte. Jadi banyak yang komponen ingredients Indonesia yang kita ciptain buat orang tuh bisa dateng nyobain makanan cita rasa Indonesia gitu. Jadi kita juga di luar signature coffee kita juga ada banyak makanan juga, semua serba Indo sih. Jadi emang kita bertempat di lokasi yang heritage banget ya. Karena ini kan gedung Belanda ya. Oh ini aslinya gedung? Iya gedung Belanda. Oke, kirain baru jadi bangun nih? Enggak, tapi lama sih. Tahunnya udah lama banget sih. Oh jadi ini memang bentuk gedungnya pun dari dulu kayak gini? Dulu kayak gitu. Nah terus kalau kayak dari sisi Rose-nya sendiri nih, kan tadi kan karena pengen punya coffee shop ya, terus kenapa warnanya hijau? Nah kenapa nggak biru, kuning, merah yang lain? Hijau tuh ada efek kalem ya dan menurut saya, dan itu ada unsur kayak go green. Jadi sesuatu brand yang bisa sustainable in the future gitu. Jadi kan sekarang kan semuanya go green juga ya. Jadi green itu lebih ke natural, lebih ke sustainable. Iya. Terus kalau misalkan kita punya apa namanya menu-menunya nih, nah menu-menunya kan
apakah ada perkembangan dari awal pertama buka sampai hari ini atau masih tetap sama atau gimana? Awal-awal kita launchnya cuma less than 10 item, tapi sekarang kita udah berkembang karena kita kan lebih konsepnya ke bukan hanya ke Indo tapi ke Southeast Asian. Jadi kita sekarang ada jual kayak green curry, ada. Oke, berarti lebih diversifikasi produknya benar. makin lebar ya. Iya. Oke. Terus kalau di sisi minumannya nih, nah yang paling favorit di Rose sendiri itu apa? Kita kopi cendol, kopi susu, Oke. ya kopi coklat juga banyak sih. Oke. Berarti ya banyak kan, berarti Banyak kan? punya Iya. itu ya, banyak kan. Iya benar. Terus kalau misalkan kayak yang bentuk bangunannya sendiri nih, kan kalau saya dulu pertama kali datang kan kayaknya belum ada kitchen lah, belum ada apa gitu. Apakah memang berkembangnya gimana? Awal kita cuma buka satu section aja, which is tempat ini, tapi karena kapasitas nggak cukup, kita expand lagi untuk menambah ruangan. Jadi karena banyak orang kayak meeting segala macam. Oke, berarti ekspansi tapi walaupun masih dalam satu area, Benar. tapi tetap ada ekspansinya ya kan? Iya. Oke, nah kalau untuk Rose sendiri nih perkembangannya kan karena kan kelihatannya bakal ada ekspansi terus menerus nih ke depannya. Wah. Aduh. Nah itu kira-kira udah ada pandangan belum ekspansinya karena arah kemana? Ada ya. Nanti soon to be ini yang kita kabarin secepatnya nih. Kemarin tuh sebenarnya dia Linda ini udah ada sedikit spill kan, wah sedang melakukan searching market research gitu mengenai ekspansi lagi deh ya kan. Nah jadi buat teman-teman kalian yang kalau mau punya coffee shop start itu nggak harus langsung tiba-tiba menunya 50 biji ya. Kalau saya harus kadang-kadang kita bisa dengan menu sedikit aja ya kan, kita memang kuat di situ. Beberapa item yang memang kita rasa ini enak banget dan ini signature lah ya boleh dibilang, atau sesuatu yang berbeda atau minimal bisa memenuhi ya lingkungan sekitar sini. Misalkan tahu marketnya kantoran atau apa, mereka butuh makan siang, maka disediain makan siang, mungkin itemnya nggak banyak gitu ya, baru nanti berjalannya waktu baru mulai berkembang ya kan gitu. Berarti ini udah hampir berapa nih, 4 tahun? 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Oke. Nah, satu nih, tadi kan dibilang katanya bukanya waktu 2020. Nah, waktu itu udah pandemi belum? Udah. Nah, 1 bulan sebelum pandemi. 1 bulan sebelum pandemi berarti. Sebenarnya pandemi sih, supaya Indo juga baru masuk pandemi. Iya. Nah, terus bagaimana caranya nih? Wah, tips and trick buat teman-teman yang istilahnya menghadapi masa sulit. Nah, tipsnya kira-kira gimana? Tipsnya tetap semangat, jangan menyerah. Dari apapun itu tuh semua ada seasonnya. Kalau bisa dilewatin pasti kita lewatin. Mungkin ini ya, masing-masing bisnis suka punya caranya masing-masing ya kan. Benar. Ada yang sale gede-gedean. Ada yang menu kombinasi antara menu, misalkan kan makanan dan minumannya kayak gitu. Ya masing-masing bisnis punya caranya masing-masing. Oke. Nah kali ini saya pengen bahas lagi satu hal mengenai brandnya nih ya kan. Nah kalau kamu ngerasa sendiri nih, apa sih yang kira-kira membedakan Rose dengan coffee shop lainnya? Waduh, ini pertanyaan saat ini yang menarik ya. Membedakan ya. Jujur kita sih lebih ke ini ya, lebih ke localize, lebih ke humble. Jadi kita lebih main kayak community based gitu. Jadi kita nggak ngejar yang jor-joran lah. Kita benar-benar keep it intimate, kita keep it hidden gitu. Jadi lebih ke main ke komunitas, ada orang-orang sekitar yang bakal tamu setia kita gitu ya. Oke. Berarti tapi kalau dilihat nih misalkan kira-kira marketnya itu sebenarnya kalau di Rose ini sendiri nih banyak kan, apakah orang sekitar kantorannya ataukah memang di weekend buka nggak, untuk di minggu buka? Kita buka setiap hari. Buka setiap hari. Nah misalkan apakah di minggu banyak nih orang komunitas sepeda atau di mana? Market kita lumayan bervariatif ya, karena jujur contohnya pagi tuh kayak banyak kayak ibu-ibu gitu yang datang. Kalau siang tuh banyak orang kantoran. Kalau malam tuh banyak yang mungkin yang nunggu ganjil genap, habis ngantor. Kalau biasanya weekend tuh masih ada tuh orang yang sepeda, orang yang suka main Vespa. Jadi ada komunitas tertentu juga, orang yang bawa pet juga sering datang. Ini pet friendly nih ya? Pet friendly. Oke, buat teman-teman yang punya pet juga boleh mampir ya kan? Oke, berarti komunitasnya juga jalan ya kan? Yang orang memang yang menghindari macet juga bisa mampir kayak gitu. Oke. Nah kalau misalkan selain itu nih,
saya pengen tanyain satu lagi mengenai mesin yang di belakang kita ini kan ya. Seperti kalian lihat, Linda di Rose Ketapang ini mereka pakai Conti X1 2 grup ya kan, dengan grindernya Ansim. Nah, boleh tahu nggak kenapa sih milih Conti dan Ansim ini? Wah, dulu saya milih Conti ini karena saya ketemu Koryo di Expo. Kemudian nih salesnya luar biasa banget, dia approach kita gitu ya. Terus gitu ya bener-bener ngerti produknya, ngerti speknya, apa yang ditawarin, apa yang dijelasin tuh bener-bener detail banget. Makanya kita kenapa juga selain servisnya, menurut aku juga mesinnya juga mantep banget sih. Far udah pakai berapa lama nih kalau boleh tahu? Itu pakai Conti yang belum setahun kayaknya aku. Nah, belum setahun ya dari kita mulai pasang ya. So far ada yang mengecewakan nggak dari Sejauh ini belum sih. belum. Produk dan after sales yang mengecewakan atau tidak? Sales service-nya mantap. Oke, kalau gitu. Nah, sebenarnya kalau Anda silakan di info-info aja ya. Jadi kita bisa follow up ke tim juga kalau memang ada minus point dari produknya ataupun dari tim kita gitu ya. Nah, kalau seperti kalian lihat nanti kalian bisa cek ya di belakang saya ini pakai X1 2 grup. Custom juga di request juga ada logonya pakai cutting sticker pakai warna gold juga. Ini satu-satunya pertama kali saya bikin cutting sticker warna gold. Oh, Gitu. Jadi ini ya selalu ada yang pertama kan. Ini yang pertama ya gitu. Oke. Nah, tadi kan Linda ya pernah sempat sebutin kalau dia tuh buka pas pandemi. Nah, ini kan sekarang udah 3 tahun ya kita berjalan di pandemi, terus sekarang kita udah mulai membaik nih. Nah, waktu dalam masa-masa kesulitan nih. Nah, kira-kira ada nggak sih yang bisa bikin kamu semangat terus sampai terus perjuangin terus ini sampai hari ini? intinya cuman love what you do, kita be consistent. Jadi jangan hirauin kiri kanan, kita maju terus. Jadi punya karakter dan keunikan sendiri. Jadi jangan menyerah guys. Oke, kalau gitu ya. Jadi udah dapet tips-tipsnya kan dari Linda kan. Oke, so far itu aja kali ya yang menurut kita kalian bisa berbagi pengalaman. Kita coba bagi pengalaman di sini. Kalau kalian pengen cobain produknya, minumannya, makanannya, silahkan kalian datang ke sini. Terus kalau kalian ada kebutuhan di mesinnya, kalian juga bisa kontak ke kita di Esperto Indonesia. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Oke, see you. Tidak hanya customer dari kalangan keluarga saja, untuk konsepnya kurang lebih sama, tapi tentunya arsitekturnya pasti berbeda. Kami akan buka